Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW merasa aneh dengan dirinya. Beliau pernah membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu, namun ternyata beliau tidak melakukannya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaannya. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku. Salah seorang malaikat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir. Pelakunya adalah Labid bin Al-Asham. Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad SAW. Labid mengikat rambut itu dengan 11 buhul pada seutas tali dan meniupkan mantra sihir pada setiap buhul. Kemudian ia tempatkan buhul itu di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Ketika beliau bangun dari tidur, malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mengambil buhul tersebut dari dalam sumur yang dimaksud. Setelah buhul itu dikeluarkan dari sumur, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, turunlah wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ketika dibacakan surat tersebut oleh Nabi Muhammad, terbukalah satu simpul tali buhul tersebut hingga 11 kali, dan atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad kembali sehat. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat. Lalu beliau datang dan berkata, "Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kisah ini adalah asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, yakni setelah Rasulullah disihir orang Yahudi tersebut, maka Allah menurunkan dua surat itu. Namun, riwayat ini ditolak oleh Ibnu Katsir, dan beliau menguatkan pendapat bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas adalah surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Ibnu Abbas menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kisah Rasulullah disihir ini bukan mengurangi kemuliaan beliau dan tidak bertentangan dengan kemaksuman beliau sebagai nabi, sebab sihirnya tidak berpengaruh pada jiwa beliau dan risalah yang dibawanya. Justru kisah ini menunjukkan bahwa sihir itu ada, Allah melindungi Rasulnya, dan Allah lah tempat berlindung dari segala bahaya. Wallahu a'lam bishawab.